Allah mengingatkan kepada Nabi-Nya atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, di mana Allah melapangkan dada Nabi kita yang mulia. Sehingga surah ini hampir sama formatnya dengan surah kemarin. Karena itu sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa huna suratul wahidah. Dua surah ini, surah Ad-Duha dan surah Al-Isra itu satu surat. Satu surat. Wasahihu al-mutawatir anahuma suratani yufassilu bainahuma bil basmalah. Namun yang lebih sahih, yang rajih, yang kuat dan mutawatir bahwa dua surah ini bukan satu surat tapi dua surat. Dari mana kita tahu di pasal diberikan pemisah dengan basmalah. Sehingga itu sebagai dalil yang sangat kuat bahwa ketika satu surah diselingi dan difasal dengan basmalah, itu surah yang sendiri berbeda. Walaupun ada di surah Taubah itu tidak ada basmalahnya, tapi itu bukan merupakan lanjutan dari surah Al-Anfal. Walaupun secara makna memang juga banyak berkisar tentang masalah peperangan. Al-Anfal itu kan barang rampasan perang. Karena itu di surah At-Taubah tidak ada basmalahnya, karena surah itu banyak bercerita tentang peperangan-peperangan, sehingga tidak pas kalau bismillah dengan penyebutan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang itu ditaruh di surah yang banyak bercerita tentang peperangan, sehingga di surah Taubah tidak ada basmalahnya. Karena itu kalau baca surah Taubah langsung aja ta'awud, tidak usah baca basmalah. Ya udah baca basmalah. Tapi itu bukan surah Al-Anfal, tapi surah tersendiri. Walaupun tidak ada basmalahnya, karena ilah yang lain, bukan karena lanjutan, tapi karena memang surah Taubah banyak bercerita tentang peperangan, sehingga tidak pas kalau dikasih Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Rahman Rahim, kemudian berbicara masalah peperangan. Nah, itu masalahnya. Surah ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu surah yang turun sebelum Fathul Makkah. Walaupun surahnya turun di Madinah. Surahnya turun di Madinah, tapi kalau belum terjadi Fathul Makkah maka masih disebut surah Makkiyah. Itu bukan surah Makkiyah itu harus di Mekah, kalau turun di Madinah surah Madaniyah bukan. Ada surah Madaniyah, ada surah setelah Fathul Makkah walaupun turunnya di Mekah. Jadi yang jadi ukuran bukan kotanya tapi Fathul Makkah. Di mana disebutkan alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan bagi Muhammad dadamu. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah hilangkan wizrak dosamu. Maksudnya hal yang beratkan dirimu. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Syadar Sa'ad As-Sadri, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fi hadhihi surah adadan min ni'amihi Subhanahu wa taala ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di surah ini Allah banyak menyebut-nyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya. Alam nasrah laka sadrak. Yang pertama, bukankah kami ya Muhammad telah lapangkan bagimu dadamu? Ini maknanya an'amna 'alaika faja'alna sadraka munsarihan muttasi'an ba'idan 'anil bayyi wal haraj. Maknanya adalah kami telah berikan nikmat kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan kami jadikan dadamu munsarihan, lapang, muttasi'an, luas, ba'idan 'anil bayyi wal haraj, jauh dari kesesakan dan kesempitan, kesulitan dan kesempitan. Dan kelapangan dada itu adalah nikmat dan hidayah. Kalau Bapak Ibu semua diberi oleh Allah hati dan dada yang lapang dalam menerima agama ini, lapang dalam menerima syariat Islam, itu namanya dapat hidayah. Allah berfirman, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Allah mengatakan, barang siapa yang Allah menginginkan hidayah kepada seseorang, Allah akan jadikan orang itu yashrah sadrahu lil Islam, lapang dadanya untuk menerima syariat Islam ini. Ini tanda dapat hidayah. Apapun yang datang dari syariat ini, ia terima dengan lapang dada, dengan kelonggaran hati. Tidak ada kesempitan dan kesesakan dadanya untuk menerima
syariat Islam yang datang kepadanya. Berbeda orang yang sesat dan celaka. Allah mengatakan wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Adapun orang yang sesat, kami jadikan dada mereka sesak dan sempit sebagaimana mereka naik ke langit. Orang yang naik ke langit akan kekurangan oksigen. Itu gambaran orang-orang yang tidak siap menerima kebenaran sehingga dadanya sesak dan sempit seperti orang yang naik ke langit. Kekurangan oksigen, kekurangan udara. Lalu gambaran orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menerima Islam, tidak diberikan hidayah oleh Allah dadanya untuk menerima syariat ini. Karena itu kita bersyukur ketika kita dipilih di antara hamba-hamba Allah yang ridho dan senang dengan syariat yang datang kepada kita. Wa kadzalika min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala hadzal nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi yang mulia, madzakarahu biqouli ta'ala, apa yang Allah sebut dalam firman-Nya, alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan, kami lepaskan darimu wisra. Al-wad'u maknanya al-ib'ad wa tahfif, maknanya adalah dijauhkan dan diringankan. Al-wisr al-umur al-thaqilah min al-masyaqi wa takalif atau min ad-dunubi wal ma'asi. Adapun wisr itu bisa bermakna hal-hal yang memberatkan, hal yang membuat berat dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena dosa dan maksiat itu membuat berat punggung kita. Ya, walaupun dosa itu tidak dikonkretkan oleh Allah, tapi tatkala seorang berbuat dosa dan banyak dosa akan membuat beratnya punggung. Ya, akan membuat beratnya punggung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah bersihkan dosa diri kita dari awal sampai akhir. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya liyaghfirallahu laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni wahai Muhammad apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, alladzi anqadha dhahrak, yakni anna dzunuba wal ma'asiyah hiya allati tuthqilu dhahra al-insani wa taj'alhu taridu 'alaihi masa'ib. Kata beliau hafizallahu ta'ala, bahwasanya dosa-dosa dan maksiat-maksiat itu yang telah membuat berat punggung manusia, kadang juga bisa mendatangkan musibah dan bala karena sebab dosa-dosa kita. Itulah dosa. Kalau orang itu memahami dosa, dia pasti akan hati-hati. Ya, karena risikonya dosa itu terlalu berat di dunia, di alam barzakh, apalagi nanti di akhirat. Dosa itu satu, membuat matinya hati. Ini maksimalnya Bapak Ibu. Maksimalnya dosa itu membuat matinya hati. Artinya jangan sampai kita terjatuh dalam hal ini. Orang yang musirun ala dzambi, terus-menerus dalam dosa, tidak bertobat, akhirnya ujungnya sampai hatinya mati. Kalau sudah mati nggak bisa diobati. Nabi kita mengatakan, wal akharu aswad kal kuzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ila ma usiba min hawahu. Hati yang mati seperti hati yang hitam, sebagaimana panci yang bertelukuk. Hati ini tidak lagi mengenal yang baik, tidak lagi mengingkari yang jelek, kecuali yang digandrungi oleh hawa nafsunya. Sudah bayangkan ya? Tidak pernah lagi mengenal yang baik. Kita tawari kebaikan, tidak bisa menerima. Datang kepadanya kemungkaran, gak diingkari. Terus ini orang bagaimana ini? Kebaikan gak mau, kejelekan gak diingkari. Ila ma'usiba min hawahu, kata Nabi, kecuali yang disenangi oleh hawa nafsu. Itu yang menjadikan standar penilaian baik buruknya amal dia. Kalau hawa nafsunya cocok, itulah baik katanya. Kalau hawa nafsunya nggak cocok, ini nggak baik. Itulah hati yang mati. Yang kedua, dosa itu mewariskan kehinaan. Apa aja kalau dosa itu mulia nggak ada. Dosa itu tidak ada yang mulia. Kalau ada orang yang memuliakan pendosa, itu yang memuliakan sama-sama dengan dia. Iya, sama-sama. Misalkan kalau artis Hollywood ternyata datang ke Solo saat ini, siapa yang memuji-mujinya? Siapa yang akan menyambutnya? Siapa yang mau minta tanda tangan, foto bersama? Ya orang-orang yang saya minta.
Tapi kalau yang datang ulama, Dr. Sulaiman Fauzan misalnya, seorang imam alim, maka yang datang orang-orang yang soleh, penuntut ilmu, orang-orang yang senang dengan nasihat, orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta dengan orang-orang yang soleh, ingin melihat wajah ulama, kan begitu ya, orang-orang yang mulia juga. Karena itu tidak ada orang untuk mulia dengan dosa, apalagi di akhirat. Bagaimana Allah Ta'ala menghinakan orang-orang yang berdosa, yang mati tidak tobat dan tidak diampuni. Disebutkan dalam banyak ayat, Allah menyebutkan kehinaan mereka nanti di hari kiamat. Semoga kita menjauhkan diri. Ini setelah saya bacakan ayat-ayatnya, supaya kita jangan sampai terus di atas dosa dan kemaksiatan yang akan membuahkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ada di surah Ibrahim, Allah berfirman, "Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidil qahhar wa taral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qadirani wa tashaw wujuhahum an-nar liyajziya Allahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab." Di hari tatkala bumi kami ganti dengan bumi yang baru, langit juga kami ganti dengan langit yang baru, pertanda telah tiba hari yang dijanjikan, yaumul qiyamah, hari hancurnya alam, hari kacaunya manusia, hari yang sudah lagi tidak ada familiar di sana. Anak sudah tidak lagi peduli bapak, ibu tidak peduli anak. Itulah saking dahsyatnya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai segenap manusia, takutlah kalian dengan hari kiamat, hari tatkala itu, ya, ibu-ibu yang menyusui dilemparlah bayi-bayi susuannya. Coba, bayi susuannya dilempar, ya, dibuang. Ibu-ibu yang hamil langsung rontok kandungannya yang ada di rahim, ya, karena getaran bumi yang dahsyat merontokkan seluruh isi rahim ibu-ibu yang hamil. Manusia pada gontai dan mabuk, padahal mereka tidak gontai dan mabuk, tapi mereka orang-orang kafir, tapi karena dasar siksa Allah di hari itu yang sangat mengerikan. Ya, hari yang فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ketika datang sakhah hari kiamat, seorang meninggalkan saudaranya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, tidak lagi peduli, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tatkala hari datang, Allah katakan, "Kau akan menyaksikan para pendosa-pendosa itu, nakisuhu anam." Para pendosa itu diikat oleh Allah dengan tali-tali dari api dalam sekujur tubuhnya. Diikat itu bentuk penghinaan. Cuma ikatannya dari talinya api. Ya. Kalau di dunia talinya dari besi, ya, atau dari apa gitu. Kalau sudah ketangkap KPK, ya, sudah hina. Sebelum jadi ketangkap masih jenderal, ya, masih orang-orang siapa, hormat Pak, semua ditakuti, ya. Ucapannya nggak ada yang berani melawan. Tapi kalau ketangkap KPK, ikat tangannya, dikasih baju kayak tutup botol ini, hina, ya, hina nggak? Hina, nggak ada yang memulihkan. Itulah pendosa. Hasilnya adalah kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Nah, di akhirat lebih hina lagi tadi. Allah mengikat, ya, tubuh-tubuh mereka dengan tali-tali dari api. Kemudian baju mereka terbuat dari bahan-bahan yang mudah terkena api, dan wajah-wajah mereka dililitkan oleh api-api yang panas. Demikianlah Allah membalas masing-masing jiwa dari apa yang telah mereka upayakan. Nah, ini penghinaan jenis pertama, diikat. Ada pun cara kedua, cara Allah menghinakan pendosa yang tidak bertobat dengan dijatuhkan oleh Allah kepalanya dahulu. Ini hampir sama juga di dunia. Orang kalau
pencuri atau tertangkap itu dilemparkan, dijatuhkan kepalanya dahulu. Ya, itu penghinaan ya. Nah, karena kepala itu adanya otak yang menjadikan otak itu memerintahkan anggota ini untuk maksiat setelah dapat komando dari hatinya. Otaknya memerintahkan kaki untuk maksiat, tangan untuk maksiat, maka dijatuhkan kepala dahulu. Karena sudah ada otaknya yang dulu memerintahkan pemaksiat kepada Allah. Ini penghinaan cara kedua. Sebutkan dalam surah Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mauti allati wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim ila rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Katakanlah kepada para malaikat yang ditugaskan untuk mengambil arwah manusia, berkata, keluarkan roh kamu. Hari ini kau dikembalikan kepada Tuhanmu. Ketika itu kau akan menyaksikan dan melihat para pendosa-pendosa itu nakisu ru'usihim inda rabbihim, tersungkur kepala mereka hina di hadapan Tuhannya. Nah, dijatuhkan kepala dahulu. Ya, jatuhkan dulu hina di hadapan Allah. Kemudian mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami telah melihat, sungguh kami telah mendengar dan melihat serta mendengar siksa di hadapan. Farji'na na'mal shalihan. Kalau begitu kembalikan saya ke dunia ya Allah, kami akan beramal yang saleh. Terlambat. Di akhirat adanya hisab, gak ada amal. Di dunia adanya amal, gak ada hisab. Makanya jangan hisab kita. Jangan cari-cari segera apa yang telah kita amalkan. Hitungannya saja nanti di akhirat. Sekarang kita kumpulkan banyak bekal. Gak usah hitung-hitung amal kita. Gak usah hitung-hitung. Hitungan nanti di akhirat saja. Orang kafir di dunia gak mau beramal, di akhirat baru mau beramal. Alhamdulillah, dan di akhirat mau beramal. Gak ada lagi jangan amal. Hitungan adanya. Mau beramal sekarang, mau jadi baik sekarang, mau sedekah sekarang, mau ibadah sekarang. Di akhirat adanya kisah. Ya, kembali ke Allah itu dikisah. Bukan untuk minta beramal. Ya. Itulah yang terjadi pada orang-orang kafir. Kalaupun tidak, mereka menyesal. Ya. Mereka menyesal dengan pencapaian yang sangat dalam. Ketika sudah di akhirat. Ya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawmaidin bi jahannam yawmaidin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Tatkala bumi kami goncangkan dengan segoncang-goncangnya kiamat, dan Tuhan mudahkan para malaikat bersaf-saf, dan tatkala itu didatangkan neraka jahanam, maka manusia langsung ingat seluruh perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan di dunia. Namun ingat di kala itu kata Allah, nggak ada manfaatnya sudah. Kecuali mereka berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, tuai kiranya aku dulu beramal yang soleh untuk bekalku sekarang ini. Itu ucapannya. Ya laitani itu dalam bahasa Arab keinginan-keinginan yang nggak mungkin tercapai. Duhai kiranya aku dulu di dunia beramal yang soleh untuk kehidupanku yang sekarang ini. Nyesel di akhirat. Iya. Karena itu, marilah kita semua mengurangi penyesalan. Sebab kita pasti akan menyesal semua. Yang baik pun akan menyesal. Kenapa dulu gak tambah baik? Gitu. Yang ahli sholat akan menyesal. Kenapa dulu gak tambah sholat lagi? Yang ahli sedekah akan menyesal. Kenapa gak banyak sedekah lagi? Dan yang lain. Setelah mengetahui pahala di akhirat. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ketika Allah Ta'ala memberikan pahala yang sangat besar pada orang-orang yang ketika dia diuji dengan ujian yang berat dan dia sabar, maka diberikan pahala yang sangat besar atas kesabarannya. Ada yang melihat, kemudian dia minta, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, beri aku musibah yang berat, katanya. Beri aku musibah yang berat setelah mengetahui apa? Pahalanya. Sebab innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa batas. Tanpa batas. Tapi ketika di dunia takut ya karena musibah. Tapi ketika sudah mengetahui bagaimana Allah nanti berikan pahala besarnya orang yang sabar ketika diuji, maka kita dikembalikan ke dunia untuk diberi musibah. Karena besarnya pahala. Ya. Itulah beberapa
beberapa penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa. Dan juga disebutkan dosa itu ya, pertama adalah mematikan hati, yang kedua adalah apa? Mewariskan kehinaan. Maka langkah kita adalah apa? Selalu melawannya, jangan selalu menturutkannya. Kita lawan, jangan diikuti. Kita lawan sekuat kita. Yang sebagaimana kata Imam Ibnu Mubarak dalam bait syairnya, ra'aitu dzunuba tubitul quluba wa qad yuridu dzulla izmanuha wa tarkud dzunub hayatul qulub wa khairu nafsika isyanuha. Aku melihat dosa itu mematikan hati, dan tidaklah dosa mewariskan kecuali kehinaan. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati, sebaik-baiknya kita untuk selalu melawannya. Poin yang kedua, meninggalkan dosa hidupnya hati. Nah, jadi kalau ingin bersih hati kita, bersihkan dari dosa. Loh, apa mungkin kita nggak punya dosa? Banyak. Tapi kan Allah kasih cara agar kita bersih. Itu dengan istighfar, dengan bertaubat. Itu caranya. Ya, Rasulullah mengatakan ida adnaba al-adbu danban nukita sauda fi qalbihi wa in taba saqulat qalbuhu. Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka langsung tercoreng titik hitam di hatinya. Wa in taba, kalau dia segera bertobat, saqulat qalbuhu, akan bening kembali hatinya. Tidak sampai berkarat. Ya. Jatuh semua, namanya manusia. Kalau Bani Adam khata' ya, kata Nabi. Semua Bani Adam khata', bukan khata'un. Kalau khata'un ya, tanpa tasdid, itu artinya semua Bani Adam salah. Tapi kalau khata' itu banyak salah. Dan Nabi mengatakan apa? Khata' dipanjangkan entoknya satu harokat, ditasdid. Ada wazan fa'al, sila mubalaghah, sangat pendosa, sangat banyak salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang banyak salah itu at-tawwabun, orang yang banyak segera bertobat. Artinya masih dikasih jalan keluar untuk terus bersih hati kita, banyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu cara membeningkan hati. Yang tadi saya katakan, apabila dia bertobat, sakulat qalbu, dia akan bening kembali hatinya. Istighfar, bertobat ya. Allah mengatakan, ya Bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wa nahar wa naghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak cucu Adam, kalian telah salah dosa siang dan malam, namun aku adalah zat yang mengampuni dosa semua. Istighfarlah kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan pintu tobat Allah terbuka kapanpun. Ya, Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu bin-nahar liyatuba musii'un hatta tadlu asy-syamsu li maghribiha. Sesungguhnya Allah bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima tobat hamba-hamba yang berbuat dosa di waktu siang. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima tobat hamba-hambanya yang berbuat dosa di waktu malam, sampai terbatasnya tobat matahari terbit dari arah barat. Artinya, selagi matahari masih terbit dari arah timur, maka pintu tobat Allah siang dan malam akan buka luas bagi hamba-hambanya yang ingin membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Jadi caranya beningkan hati terus dengan banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kalian bertobatlah dengan nasuha, dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ila man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali bagi hamba-hambaku yang bertobat dan dia beramal yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang kami akan mengganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Ya, Masya Allah, inilah rahmatnya Allah sangat luas. Karena itu jangan pernah putus asa di rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa dan melampaui batas atas diri-diri mereka, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Karena itu, marilah kita beningkan hati ini dengan memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir pagi petang, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Ya, nambah lagi nanti waktu malam, waktu sahur itu paling afdolnya istighfar. Tambah lagi
istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi petang dibacain terus. Ini cara pembening hati, istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nanti rasakanlah kedahsyatannya, ya, karena pangkal daripada kesusahan, pangkal daripada kesulitan hidup itu semua biangnya adalah dosa. Biangnya adalah dosa. Karena itu Imam Musawi pernah bercerita, saya pernah terjatuh dalam satu kesalahan dan dosa, maka langsung efek pada kendaraan dan istri saya. Jadi langsung diberi efek langsung dari buat dosa itu berubah pada kendaraannya. Mungkin kalau dia dulu punya onta yang biasa ontanya kuat jadi lemah, biasanya jalannya cepat jadi lembek, ya, sulit dikendalikan, terutama dahulu. Kalau sekarang mobil mungkin ada saja masalah, tiba-tiba mogok, tiba-tiba nyerempet orang, ada saja masalah-masalah. Itu karena dosa kita. Begitu pula pulang dari kantor, tiba-tiba di rumah nggak karuan, rumah kayak kapal pecah, anak-anak belum pada mandi, istri wajahnya suntuk, nggak enak dipandang, ya, tiba-tiba nggak cerita, ini apa? Ternyata jangan langsung disemprot istri kita. Kadang-kadang maaf ya, laki-laki itu boleh menangis jiwa, langsung disemprot istrinya, unek-unek, baik, wah anak belum mandi, macam-macam. Padahal sebab itu kadang dari kita. Coba evaluasi kenapa kok seperti ini anak-anak saya, istri saya. Ternyata kita koreksi, tadi saya di luar terlalu banyak maksiat ya, banyak mengubah pandangan saya, semua cewek saya lirik semua dari awal sampai akhir. Wah, pulang dampaknya pada keluarga. Sampai Imam Syafi'i begitu. Apa kesalahan Imam Syafi'i? Sampai ngefeknya pada kendaraan dan istrinya. Dia pernah melihat, ya, jangan dikira maksud minum homer gitu ya, bukan. Dia melihat orang berdoa, orang itu menangis. Terus namanya tergelincir dari imam ini bersuudzon, yaitu iya doa di depan manusia nangis muncul suudzon. Kan nggak boleh suudzon ya, pada asalnya sebagai seorang muslim itu husnudzon dulu. Jadi kaidahnya ya, kalau sama-sama orang muslim itu asalnya husnudzon, kalau sama orang kafir suudzon asalnya. Contohnya, misalkan saya lihat pagian sama cewek yang bukan istrinya, misalkan langsung saya pakai sama cewek, mesra sekali sampai itu. Langsung saya boleh, so berarti itu beliau punya pacar, beliau begini, saya langsung bersuudzon, ini keliru, nggak boleh seperti itu. Harus diklarifikasi dulu. Ternyata betul dia adalah budenya ya, keponakannya yang halal, yang makro kan. Nah, jangan langsung, wah, jadi kan tahu gunjingan saya sama perempuan. Pernah saya gunjingan anak saya, salah boleh tunggu bujuannya, padahal itu anak saya belum betul. Ya, saya kira nikah lagi, karena kejadian yang saya bawa kecil, saya agak gede-gede ya, nikahnya yang mau bujuannya, padahal itu anak saya. Tidak boleh. Tapi kalau orang kafir asalnya semudah, orang kafir, orang nggak sholat, orang nggak baik, kita suudzon dulu, baru setelah kita ya ternyata dia tidak berbuat salah, ya sudah. Tapi asalnya kita suudzon. Tapi kalau sama orang beriman harus husnudzon dulu. Nah ini si imam ini tergelincir ketika ada orang berdoa dengan nangis, langsung punya pikiran, nah ini pria ini berdoa sambil nangis-nangis biar kegiatan orang, ngefek kan dosa itu langsung kepada kendaraannya dan istrinya. Nah apalagi yang lebih besar dosanya baik. Nah jadi Bapak Ibu ya, nah, kalau ada hal-hal yang kurang enak di keluarga kita, coba kita evaluasi. Coba selamatkan saja dengan istighfar. Tidak usah nyemprot anak, tidak usah nyemprot istri, kita evaluasi, mawas diri, introspeksi, muhasabah, istighfar. Mohon ampun kepada astagfirullah. Insyaallah akan ada perubahan lagi, keluarga kita jadi baik, anak kita jadi mudah diatur, istri kita juga ditaat dan manut sama suami. Setelah kita merasa dan mengakui dosa-dosa kita, itulah efeknya dosa, kadang membawa petaka. Makanya istighfar itu dari kata maghfirah. Maghfirah itu artinya dalam bahasa Arab dari kata mighfar. Mighfar itu artinya itu topi baja. Topi baja itu punya dua fungsi, melindungi kepala dan menutupi kepala.
Artinya kalau jenengan istighfar itu jenengan minta agar dosa jenengan ditutupi dan tidak dikasih efek, melindungi, yaitu istighfar. Artinya kalau kita dosa, ya Allah, jangan panjenengan paringi pulau efek dari dosa, mungkin anak istri tadi, atau jangan kau tampakkan dan tutupilah dosa-dosa saya. Itu makna istighfar, tolabul maghfirah. Nah, makanya kita harus banyak istighfar supaya apa? Dosa kita tidak ditambahkan Allah, dilindungi. Kemudian yang kedua, tidak mengefekkan pada musibah, supaya tidak diberi musibah dengan dosa-dosa kita. Allah maafkan sehingga dosa yang kita lakukan tidak diberikan dampak dari musibah di dunia ini yang menimpa kita, kendaraan kita, anak atau yang lain-lainnya. Nah, itu maknanya istighfar. Karena itu ya sangat dianjurkan seorang muslim banyak mohon ampunan, dan justru semakin banyak kita istighfar itu semakin apa? Semakin dekat dengan tanda kesalihan dan kebaikan. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Dariyat sebagaimana ciri-ciri al-jannah adalah orang yang banyak istighfar. Ya Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma ja'u wa bi asharihim yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang bertakwa akan dapatkan sungai atau mata air dari surga. Kemudian kata Allah, mereka dulunya ketika di dunia orang-orang yang berbuat kebaikan. Di antara kebaikannya adalah mereka sedikit tidur di waktu malam dan waktu sahur yastaghfirun, mereka beristighfar. Ya. Ciri yang kedua, orang-orang yang akan menempati surga Allah adalah orang-orang yang banyak memohon ampun di waktu sahur, waktu habisnya waktu malam. Kalau sekarang subuh jam 4, ya sebelum jam 4 itu waktu sahur. Ya, kalau panjenengan waktu sahur itu akan suatu waktu yang paling baik untuk istighfar. Wafi awali wafi di waktu sahur istighfirun, mereka memohon ampun kepada Allah. Kenapa waktu sahur waktu yang paling afdal? Karena nggak ada orang lihat, orang pada tidur. Dia bangun mohon ampun kepada Allah. Ya, apalagi dia mohonkan ampun untuk orang tuanya. Ya, dalam keadaan orang pada tidur, Masya Allah. Makanya sangat mulia sekali orang yang beristighfar di waktu sahur. Sampai sini dulu Bapak Ibu, satu atau dua ayat dulu ya. Kalau kita insyaallah kita lanjut pada pertemuan kedua. Barakallahu subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.